Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Hasanah Nur Febrianti, sebagai moderator sekaligus presentator pertama, ada Abdillah Fawaz sebagai presentator kedua, dan Robi Prasetyo sebagai presentator ketiga. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tasawuf pada Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sahabat. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah timbulnya tasawuf dalam Islam itu bersamaan dengan munculnya agama Islam itu sendiri, yaitu semenjak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul untuk segenap umat manusia dan seluruh alam semesta. Fakta sejarah juga menunjukkan bahwa pribadi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul telah berulang kali melakukan tahanut dan khaulat di Gua Hira untuk mengasingkan diri dari masyarakat kota Mekah yang sibuk dengan hawa nafsu keduniawian. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama yaitu tentang bagaimana perilaku zuhud dan kesederhanaan Rasulullah SAW. Kemudian apa saja pengalaman spiritual dan ibadah Rasulullah, bagaimana perilaku zuhud dan kesederhanaan sahabat-sahabat Rasulullah, dan juga tentang apa saja pengalaman spiritual dan ibadah sahabat-sahabat Rasulullah. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang perilaku zuhud dan kesederhanaan Rasulullah SAW. Zuhud merupakan ajaran yang sangat lama ada dalam tubuh Islam. Banyak argumentasi bahwa zuhud terpengaruhi dari tradisi agama lain karena memiliki kesamaan dalam ajarannya. Kesamaan dalam zuhud yang ditemukan pada ajaran agama lain belum tentu dan pasti bahwa zuhud dipengaruhi oleh ajaran agama lain. Perilaku zuhud jika dilacak akan ditemukan dalam seiring perkembangan ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdillah Fawaz, NIM 4120197. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Pengalaman spiritual dan ibadah Rasulullah SAW. Peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sangat dramatik dan fantastik. Dalam tempo singkat kurang dari semalam, tetapi Nabi berhasil menembus lapisan-lapisan spiritual yang amat jauh, bahkan hingga ke puncak Sidratul Muntaha. Walaupun terjadi dalam sekejap, tetapi memori Rasulullah SAW berhasil menyalin pengalaman spiritual yang amat padat di sana. Kalau dikumpulkan seluruh hadis Isra Mi'raj baik sahih maupun tidak, maka tidak cukup sehari semalam untuk menceritakannya. Mulai dari perjalanan horizontalnya ke Masjidil Aqsa sampai perjalanan vertikalnya ke Sidratul Muntaha. Pengalaman dan pemandangan dari langit pertama hingga langit 7 dan sampai puncak Sidratul Muntaha. Perilaku zuhud dan kesederhanaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kehidupan zuhud para sahabat tidak jauh berbeda dengan kehidupan zuhud Nabi Muhammad SAW. Adapun para sahabat Nabi seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW pernah memuji para sahabat dan menempatkan dalam posisi yang istimewa. Sahabatku bagaikan bintang, siapapun di antara mereka yang kamu ikuti, niscaya akan mendapatkan petunjuk. Al-Tusi menafsirkan hadis tersebut, mereka diibaratkan dengan nujum, bintang, bukan dengan kaukab, planet. Karena istilah pertama lebih tepat. Arti nujum dapat memberi petunjuk. Baik di laut maupun di darat, karena besar dan banyak sinarnya. Sedangkan kaukab adalah bintang kecil yang sinarnya tidak bisa dipakai sebagai petunjuk. Sahabat pertama yang dapat dijumpai sikap zuhudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah seorang asketis sehingga diriwayatkan bahwa selama 6 hari dalam 1 minggu dia selalu dalam keadaan lapar. Baju yang dimilikinya tidak lebih dari 1 dan katanya, jika seorang hamba begitu terpesonakan oleh sesuatu hiasan dunia, Allah membencinya sampai dia meninggalkan hiasan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Robi Prasetyo, NIM 412068.
Di sini saya akan coba menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengalaman spiritual dan ibadah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Salah satu kisah yang sering didengar sampai saat ini mengenai ibadah para sahabat Rasul ialah kisah tentang perlombaan sedekah antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah SAW menyuruh kami agar berinfak di jalan Allah. Kebetulan ketika itu ada sedikit harta pada saya, maka saya berkata di dalam hati, saat ini aku memiliki harta. Jika suatu saat aku dapat melebihi Abu Bakar, maka inilah saatnya. Aku pun pulang ke rumah dengan gembira. Lalu saya membagi dua seluruh harta yang ada di rumah. Setengahnya untuk keluarga dan setengahnya lagi saya serahkan kepada Rasulullah SAW. Mungkin itu saja materi yang dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abdullah Fawas dan Robi Prasetyo atas penjelasannya. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, kami akan membuka sesi diskusi melalui grup WhatsApp, yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, ataupun memberikan tanggapan terkait tasawuf pada masa Rasulullah dan sahabat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.